Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait pengertian, tujuan, manfaat, dasar-dasar akidah Islam, pengertian iman, Islam, dan ihsan, serta hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Materi yang pertama, pengertian akidah Islam. Pengertian dari akidah Islam atau tauhid adalah keyakinan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta dengan sifat-sifatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan takdirnya yang baik dan buruk, dengan berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah Islam merupakan fondasi fundamental bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam atau tauhid adalah fondasi fundamental bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Akidah Islam merupakan keyakinan yang teguh dan pasti kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Dasar-dasar akidah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman adalah 6 pilar fundamental dalam akidah Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keenam rukun iman tersebut sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qadar dan qadar. Usul iman. Usul iman adalah penjelasan terkait tentang rukun iman yang lebih rinci dan lebih jelas. Usul iman terdiri dari 4 cabang yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, usul iman yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya dan kesempurnaannya. Yang kedua, usul iman yang terkait dengan malaikat-malaikatnya, meliputi keyakinan tentang keberadaan malaikat, tugas dan fungsinya, serta sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, usul iman yang terkait dengan kitab-kitabnya, meliputi keyakinan tentang kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan isinya. Yang ketiga, sumber dasar akidah Islam. Sumber utama untuk mempelajari akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, terdapat banyak kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akidah Islam secara detail dan mendalam. Apa tujuan mempelajari akidah Islam? Tujuan mempelajari akidah Islam itu banyak sekali. Di antaranya, membangun landasan keyakinan yang kokoh. Akidah Islam adalah fondasi bagi seorang muslim. Dengan mempelajari akidah Islam, kita akan membangun keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qadar dan qadar. Keyakinan yang kokoh ini akan menjadi pedoman hidup kita dan menuntun kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, menghindarkan diri dari kesesatan. Di dunia ini, ada banyak sekali aliran pemikiran dan ideologi yang dapat menyesatkan manusia. Dengan mempelajari akidah Islam, kita dapat membentengi diri dari berbagai pemikiran dan ideologi yang sesat. Kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan berdasarkan ilmu. Dengan mempelajari akidah Islam, kita dapat memahami makna dan tujuan ibadah dengan lebih baik. Hal ini akan membuat ibadah kita menjadi lebih berkualitas dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menemukan ketenangan jiwa. Akidah Islam memberikan ketenangan jiwa bagi orang yang mempelajarinya. Ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dan senantiasa menjaga kita, maka kita akan merasa tenang dan tidak mudah dilanda rasa cemas atau ketakutan. Dan yang terakhir, persatuan umat Islam. Akidah Islam adalah pemersatu umat Islam. Ketika umat Islam memiliki akidah yang sama, maka mereka akan mudah untuk bersatu dan saling membantu. Persatuan umat Islam sangatlah penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia ini. Manfaat mengamalkan akidah Islam. Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim akan lebih taat dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Ketika seorang muslim yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah, maka ia akan lebih bersyukur atas segala nikmat yang diterimanya dan lebih tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan jiwa. Dengan keyakinan yang teguh kepada Allah, seorang muslim akan merasa lebih tenang dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan di dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan Rasul-Nya. Artinya, ketika seorang Muslim mempelajari dan memahami akidah Islam, maka ia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul-Nya. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Pertama, iman. Iman secara bahasa berarti percaya. Dalam konteks Islam, iman diartikan sebagai keyakinan yang teguh terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Kedua, Islam. Islam secara bahasa berarti penyerahan diri. Dalam konteks Islam, Islam diartikan sebagai kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ketiga, ihsan. Ihsan secara bahasa berarti berbuat baik. Dalam konteks Islam, ihsan diartikan sebagai beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, seolah-olah melihat Allah atau yakin bahwa Allah melihat. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pilar ini saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Iman adalah dasar dari Islam, dan Islam adalah manifestasi dari iman. Ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam beribadah, di mana seorang muslim mengamalkan Islam dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Iman, Islam, dan ihsan adalah tiga konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.